Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial Guard bagian ke-145. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Ye Yunfei menghadapi Ouyang Feng dan berbagai musuh yang menyergapnya di luar sekte, termasuk keluarga Ouyang, klan Hu, dan para ahli dari Tanah Suci. Dalam pertempuran sengit, ia menunjukkan kekuatan luar biasa, menghancurkan lawan demi lawan, melumpuhkan Ouyang Feng, dan memaksa semua pihak mundur dengan ketakutan. Setelah kembali ke sekte, ia mengungkap pengkhianatan besar di dalam sekte Houtu dan membantu pemimpin sekte membersihkan para pengkhianat hingga terjadi pertempuran besar yang berakhir dengan kematian Tao Wenzi dan pengikutnya. Kekuatan sekte melemah, namun Ye Yunfei terus berkembang, meningkatkan kultivasi dan kekuatannya. Ia juga merencanakan penaklukan naga bumi lain, sambil menghadapi ancaman dari luar yang semakin besar. Keputusan telah diambil tanpa ragu. Dalam satu tarikan napas yang tenang, Ye Yunfei segera bergerak maju dan bergegas masuk ke dalam gua di depan. Langkahnya ringan namun penuh ketegasan, seolah ia telah menghitung setiap kemungkinan yang akan terjadi di dalam sana. Begitu tubuhnya menembus ke-8 gua, naga bumi yang berada di dalamnya langsung bereaksi. Makhluk raksasa itu meraung marah begitu melihat Ye Yunfei. Kemarahannya membuncah seketika, memancar melalui aura yang menekan dan penuh kebencian yang telah lama terpendam. Tanpa memberi ruang sedikit pun, naga bumi itu langsung menerkam ke arah Ye Yunfei. Namun Ye Yunfei tidak berniat bertarung secara langsung di tempat itu. Ia segera berbalik dan pergi, bergegas keluar dari gua dengan kecepatan tinggi, gerakannya halus namun terarah, seolah sedang memancing sesuatu yang lebih besar. Di belakangnya, naga bumi itu mengejar tanpa ragu. Tubuhnya yang sangat besar bergerak di dalam tanah, menyebabkan seluruh dunia bawah tanah bergetar hebat. Setiap gerakannya membawa tekanan yang luar biasa, seolah bumi itu sendiri dipaksa berguncang oleh amarahnya. Di luar gua, naga bumi yang telah ditaklukkan Ye Yunfei sudah bersiap. Tubuhnya yang panjang melingkar di bawah tanah, menunggu dengan tenang namun penuh kesiapan, seolah memahami rencana tuannya tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Begitu naga bumi yang marah itu keluar dari gua, naga bumi yang telah ditaklukkan Ye Yunfei langsung bergerak menyerang. Pertarungan pun dimulai. Dua makhluk raksasa itu saling menghantam dengan kekuatan yang mengerikan. Energi bumi yang terkandung dalam tubuh mereka bertabrakan, menciptakan dampak yang menyebar hingga ke permukaan. Di daratan atas, dampaknya terasa nyata. Bumi retak, gunung-gunung runtuh, dan aliran sungai berubah arah, seolah dunia itu sendiri tidak mampu menahan benturan kekuatan dari bawah tanah. Di tengah kekacauan itu, Ye Yunfei tetap tenang. Ia mengirimkan perintah kepada naga bumi yang telah ditaklukkannya, mengarahkan pergerakannya menuju lokasi yang telah ia tentukan sebelumnya. Seketika, naga bumi itu mundur dari pertempuran, bergerak sesuai arahan dengan presisi yang luar biasa. Sementara itu, naga bumi yang lain, yang telah terperangkap dalam arus pertempuran, terus mengejar tanpa menyadari bahwa ia sedang dibawa menuju jebakan yang telah disiapkan dengan cermat. Beberapa saat kemudian, semuanya mencapai titik yang diinginkan. Ye Yunfei mengangkat tangannya, membentuk segel dengan gerakan yang terlatih, lalu menunjuk ke depan. Dalam sekejap, sebuah formasi bawah tanah misterius meletus. Rune-rune muncul dari segala arah, berputar dan mengalir, lalu mengelilingi naga bumi itu seperti jaring yang tak terlihat namun nyata. Naga bumi itu terkejut. Ia langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Ingatannya akan masa lalu bangkit, saat ia pernah ditangkap dan dipenjarakan dengan metode yang sama oleh pendiri sekte bumi tebal. Ketakutan bercampur kemarahan muncul dalam dirinya. Ia berbalik dan mencoba melarikan diri. Namun Ye Yunfei telah memperhitungkan segalanya. Dengan satu gerakan jari, formasi pengunci naga lainnya muncul di depan jalur pelarian. Rune-rune kembali menyebar, menghalangi langkah naga bumi itu. Naga itu kembali berbalik, mencoba mencari jalan lain. Namun di setiap arah, formasi yang sama muncul, menutup semua kemungkinan. Setiap jalur telah dikunci. Tekanan mulai meningkat. Beberapa formasi pengunci naga bekerja bersamaan, menekan naga bumi itu dengan kekuatan yang terus bertambah. Naga bumi itu meronta, mengguncang seluruh dunia bawah tanah dengan kekuatannya. Perlawanan yang ia berikan tidak sedikit, bahkan mampu membuat formasi itu bergetar. Namun Ye Yunfei tidak berhenti. Ia menunjuk lagi. Rantai-rantai kuning muncul dari dalam tanah, saling bersilangan seperti jaring,
melilit tubuh naga bumi itu dengan erat. Setiap lilitan mengunci pergerakan, mempersempit ruang geraknya sedikit demi sedikit. Kemudian, dengan satu perintah lagi, tombak-tombak kuning melesat dari segala arah, menghantam tubuh naga bumi itu tanpa henti. Makhluk itu terus melawan, tidak menunjukkan tanda menyerah. Namun seiring waktu, tekanan yang terus meningkat mulai mengikis kekuatannya. Melihat situasi itu, Ye Yunfei memberi perintah terakhir. Naga bumi yang telah ia taklukkan kembali maju, menyerang naga bumi yang terperangkap. Dengan kombinasi tekanan dari formasi, rantai, tombak, dan serangan naga lain, akhirnya naga bumi itu mulai kehilangan daya untuk melawan. Perlahan, perlawanan itu melemah. Rantai semakin mengencang, formasi semakin stabil, dan tubuh naga bumi itu akhirnya terkunci sepenuhnya. Tanpa membuang waktu, Ye Yunfei melompat dan duduk bersila di atas kepala naga bumi itu. Ia melepaskan kekuatan jiwanya, menembus ke dalam kesadaran makhluk tersebut. Proses ini tidak mudah, karena naga bumi itu terus melawan, berbeda dengan naga pertama yang pernah ia taklukkan. Namun Ye Yunfei sudah memahami metode ini. Dengan kesabaran dan ketekunan, ia terus menekan hingga akhirnya. Setelah 1 hari penuh, ia berhasil meninggalkan jejak kekuatan jiwa di kepala naga bumi itu. Koneksi pun terbentuk. Melalui hubungan itu, Ye Yunfei mulai menenangkan naga bumi tersebut, menyampaikan niatnya, dan berjanji bahwa ia tidak akan mengurungnya di satu tempat. Perlahan, perlawanan naga itu mereda. Akhirnya, semuanya selesai. Ye Yunfei menghela napas lega. Ia kini berdiri di atas kepala salah satu naga bumi, mengendalikan 2 makhluk raksasa itu untuk bergerak bebas di bawah tanah. Sensasi itu memberinya perasaan nyaman dan kekuatan yang luar biasa. Setelah setengah hari, ia kembali ke markas sekte Houtu bersama kedua naga bumi tersebut. Ia meninggalkan mereka di gua di dasar menara bumi, namun tidak membatasi pergerakan mereka. Kedua naga itu dibiarkan bebas keluar untuk menyerap energi bumi saat diperlukan. Sementara itu, Ye Yunfei kembali ke gunung kultivasinya, memasuki ruang rahasia, dan duduk bersila untuk memulihkan diri. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di luar markas besar sekte bumi tebal, sejumlah besar pesawat ruang angkasa tiba-tiba muncul, memenuhi langit dengan kehadiran yang mengancam. Dari dalamnya, sekelompok orang keluar, masing-masing memancarkan aura pembunuh yang pekat. Di langit, 2 bendera besar berkibar. Satu bertuliskan Ouyang. Satu lagi bertuliskan Hu. Keluarga Ouyang dan klan Hu telah tiba. Di dalam sekte, para ahli segera melesat ke udara, menyadari ancaman yang datang. Ketegangan meningkat dengan cepat. Para tetua menanyakan maksud kedatangan mereka, dan pihak lawan menyatakan bahwa mereka datang untuk membalas dendam atas kematian anggota mereka yang dibunuh oleh Ye Yunfei. Yan Tianzhou muncul, menanggapi dengan sikap tegas, menyatakan bahwa pertempuran di antara generasi muda adalah hal yang wajar. Namun pihak keluarga Ouyang dan klan Hu tidak menerima alasan itu. Mereka menunjukkan niat yang jelas untuk menghancurkan sekte Houtu dan menuntut Ye Yunfei. Di tengah situasi itu, Ye Yunfei muncul. Ia membawa Ouyang Feng keluar dari menara ilusi dan memegangnya di tangannya. Ouyang Feng yang melihat harapan langsung memohon, namun Ye Yunfei tidak terpengaruh. Ia hanya tersenyum dingin. Tanpa ragu, ia mengepalkan tangannya. Tubuh Ouyang Feng hancur seketika, lenyap dalam satu gerakan. Kejadian itu membuat seluruh suasana membeku. Tetua berjubah abu-abu dari keluarga Ouyang meraung marah, suaranya mengguncang langit dan bumi, dipenuhi niat membunuh yang tidak lagi bisa ditahan. Amarah yang membara memenuhi udara ketika tetua berjubah abu-abu itu menatap Ye Yunfei dengan sorot mata dingin yang syarat kebencian. Setiap kata yang keluar darinya terasa berat, diucapkan perlahan namun penuh tekanan. Seolah setiap suku kata membawa niat untuk menghancurkan. Ia menyatakan bahwa hari itu akan menjadi hari kehancuran bagi sekte Houtu akibat tindakan Ye Yunfei, dan suasana pun berubah menjadi semakin mencekam. Begitu pernyataan itu berakhir, ruang di belakangnya bergetar oleh kemunculan kekuatan besar. 15 ahli di alam inti agung muncul, berdiri dalam formasi yang teratur dan menekan. Di antara mereka, 2 berada di tahap akhir alam inti agung, 5 di tahap menengah, dan 8 di tahap awal, masing-masing memancarkan aura yang berat dan mengancam. Pada saat yang sama, di sisi lain, di belakang pria berjubah ungu dari suku Hu, 15 ahli lainnya juga muncul. 3 kultivator di tahap akhir, 6 di tahap menengah, dan 7 di tahap awal berdiri tegak, membentuk kekuatan yang tidak kalah menakutkan. Seluruh area segera dipenuhi oleh tekanan spiritual yang luar biasa.
Energi yang dilepaskan oleh para ahli ini saling bertabrakan di udara, menciptakan atmosfer yang membuat siapapun yang berada di sana merasakan beban yang menyesakan. Total 32 ahli di alam inti agung kini berdiri bersama, membentuk kekuatan yang hampir tak tertandingi. Melihat pemandangan itu, wajah para petinggi sekte Tanah Tebal berubah drastis. Pembersihan pengkhianat yang baru saja dilakukan telah menguras kekuatan mereka, menyisakan hanya 14 ahli alam inti agung. Dari jumlah itu, hanya pemimpin sekte dan Yan Tianzong yang berada di tahap akhir. Perbandingan kekuatan itu jelas tidak seimbang. Perintah pun dikeluarkan tanpa ragu. Tetua berjubah abu-abu mengangkat tangannya dan memerintahkan seluruh anggota keluarga Ouyang untuk menghancurkan sekte Houtu tanpa menyisakan satupun yang hidup. Seruan itu segera diikuti oleh pria berjubah ungu dari suku Hu yang juga memberi perintah untuk menyerang. Dalam sekejap, pasukan gabungan keluarga Ouyang dan klan Hu menyerbu seperti gelombang besar yang tak terbendung. Di sisi lain, Yan Tianzong berdiri tegak dengan ekspresi serius. Ia memahami betapa gentingnya situasi ini, namun tetap memerintahkan seluruh anggota sekte Tanah Tebal untuk bertarung dengan gagah berani tanpa mundur, bahkan jika hanya tersisa satu orang. Pertempuran pun meledak. 32 ahli alam inti agung dari pihak musuh langsung mengepung 14 ahli dari sekte Houtu. Bentrokan kekuatan tingkat tinggi itu menjadi pusat dari seluruh pertempuran, karena semua orang tahu bahwa hasil akhirnya akan ditentukan oleh mereka. Di bawah, pasukan lainnya juga mulai bertempur. Markas besar sekte Tanah Tebal dipenuhi teriakan dan kekacauan. Serangan datang dari segala arah, dan dalam waktu singkat, pihak keluarga Ouyang dan klan Hu mulai mendominasi. Di tengah kekacauan itu, perintah untuk mengeksekusi Ye Yunfei juga dikeluarkan. Puluhan kultivator alam inti mendalam tingkat rendah dari keluarga Ouyang bergerak serempak, menyerangnya dari berbagai arah. Tidak lama kemudian, puluhan prajurit dari suku Hu juga bergabung, mengepungnya hingga hampir 100 orang. Namun di saat genting itu, dua sosok muncul di sisinya. Xiao Liang dan Xiao Wu, dua saudara yang sebelumnya pernah berselisih dengannya, kini berdiri di sampingnya dengan tekad yang jelas. Kehadiran mereka membawa nuansa yang berbeda, seolah menunjukkan bahwa dalam situasi hidup dan mati, semua perbedaan masa lalu menjadi tidak berarti. Ye Yunfei menanggapi dengan senyum tipis dan anggukan, merasakan sedikit kehangatan di tengah kekacauan yang brutal ini. Tak lama kemudian, satu persatu murid inti sekte Houtu juga datang, berdiri mengelilinginya. Mereka semua berada di alam inti tingkat rendah, dan meskipun kekuatan mereka tidak sebanding dengan musuh, semangat mereka tidak goyah. Dari kejauhan, Taois Dadi menyaksikan semuanya dengan ekspresi santai. Ia tidak berniat membantu, karena ia telah melihat sendiri kekuatan Ye Yunfei sebelumnya. Di tengah situasi itu, Ye Yunfei mengalihkan pandangannya ke sekeliling, melihat para murid inti yang berdiri bersamanya. Ia menyampaikan rasa terima kasih dan tekad untuk bertarung bersama, menciptakan suasana yang membangkitkan semangat. Detik berikutnya, pertempuran di pihaknya dimulai. Pedang Void melesat keluar dari tubuhnya, menghilang ke dalam ruang, lalu muncul kembali secara tiba-tiba. Dalam satu gerakan, pedang itu menembus kepala seorang kultivator alam inti mendalam tingkat awal. Dengan peningkatan kekuatan spiritual dan jiwanya, Ye Yunfei kini mampu mengendalikan pedang itu dengan presisi yang mengerikan. Kemampuan pedang untuk melintasi ruang membuatnya hampir mustahil untuk diprediksi. Cahaya hitam samar berkedip di udara. Setiap kemunculan pedang itu diikuti oleh jatuhnya satu nyawa. Jeritan demi jeritan terdengar, membentuk irama mengerikan di tengah pertempuran. Tidak berhenti di situ, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan surgawi. Tubuhnya menjadi kabur, kecepatannya meningkat drastis. Dalam satu langkah, ia sudah berada di depan seorang kultivator tingkat menengah. Tinju yang ia lepaskan membawa kekuatan yang luar biasa, menghentikan pergerakan lawannya dalam sekejap. Serangan itu menghantam tubuh targetnya, menghancurkannya tanpa sisa. Ia bergerak seperti bayangan yang tak dapat ditangkap. Setiap pukulan yang dilepaskan membawa kematian. Melihat pemandangan itu, semua orang di sekitarnya terkejut. Kemampuan bertarung Ye Yunfei melampaui batas yang bisa mereka bayangkan. Semangat para murid inti sekte Tanah Tebal pun melonjak. Dipimpin oleh Xiao Liang, mereka menyerbu maju dengan penuh keberanian. Teknik mereka dikerahkan sepenuhnya, dan untuk sesaat, mereka menunjukkan kekuatan di atas batas normal mereka. Ye Yunfei terus maju, menghancurkan barisan musuh. Dalam waktu singkat, hampir setengah dari kultivator yang mengepungnya telah terbunuh. Sisanya diliputi ketakutan dan melarikan diri tanpa berani menoleh. Namun di medan pertempuran utama, situasi berbeda.
Tetua ketiga keluarga Ouyang tertawa keras, menunjukkan keunggulannya. Dalam satu serangan telapak tangan, ia berhasil memukul mundur Yan Tianzong. Yan Tianzong terluka, darah mengalir dari mulutnya, namun ia tetap berdiri. Tetua ketiga tidak memberi kesempatan. Ia segera menyerbu lagi, niat membunuhnya semakin jelas. Dari kejauhan, Ye Yunfei melihat semuanya dengan jelas. Ia menyadari bahwa dalam waktu singkat, pihak sekte Tanah Tebal telah mengalami banyak kerugian. Banyak yang terluka dan berada di ambang bahaya. Tanpa ragu, ia mengambil tindakan. Ia menunjuk ke tanah. Dalam sekejap, tanah berguncang hebat. Energi bumi bergerak liar, seolah sesuatu yang besar akan muncul ke permukaan. Kemudian, seekor naga muncul, terbang ke langit dan menghalangi jalan di depan Yan Tianzong, membawa harapan baru di tengah pertempuran yang semakin sengit. Tatapan tetua ketiga perlahan menyempit, seolah sedang menilai sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng. Di hadapannya, keberadaan naga tanah milik sekte Tanah Tebal bukan lagi sekadar rumor, melainkan kenyataan yang berdiri jelas di medan pertempuran. Ia merasakan tekanan yang dilepaskan oleh makhluk itu, energi penindas yang mengalir deras, membuat ekspresinya berubah menjadi lebih serius dan berhati-hati. Tubuh naga bumi yang besar melesat melintasi langit, membawa kekuatan yang mengguncang ruang, lalu menerjang lurus ke arah tetua ketiga tanpa ragu. Gerakannya cepat, penuh dominasi, seolah tidak memberi ruang bagi lawan untuk berpikir. Namun, di tengah situasi itu, tetua ketiga justru tertawa lebar. Tawa itu tidak sekadar menunjukkan kepercayaan diri, tetapi juga mengandung persiapan matang yang telah lama direncanakan. Ia segera memberi perintah, menggerakkan formasi yang telah disiapkan khusus untuk menghadapi ancaman seperti ini. 4 anggota berpangkat tinggi dari keluarga Ouyang bergerak cepat, masing-masing mengeluarkan bendera susunan berwarna hijau. Bendera-bendera kecil itu dilemparkan ke udara dengan presisi tinggi, membentuk titik-titik energi di ruang sekitarnya. Tetua ketiga sendiri mengeluarkan lusinan bendera tambahan, mengangkatnya dengan kedua tangan sebelum menanamkannya ke dalam ruang. Dalam sekejap, 5 ahli alam inti agung bersatu, menyusun sebuah formasi besar dengan koordinasi yang sempurna. Formasi itu meledak menjadi cahaya hijau yang menyelimuti seluruh area. Energi elemen kayu yang terkandung di dalamnya menyebar dengan cepat, menciptakan ruang yang dipenuhi aura kehidupan yang justru menjadi ancaman bagi naga bumi. Formasi kayu sun pun terbentuk. Formasi ini bukanlah sesuatu yang dibuat secara kebetulan. Keluarga Ouyang telah lama mengetahui tentang keberadaan naga tanah di sekte Tanah Tebal sejak peristiwa sebelumnya, dan kali ini mereka datang dengan persiapan khusus. Gelombang energi kayu yang besar dilepaskan dari formasi, berubah menjadi panah-panah hijau yang tak terhitung jumlahnya, menghujani naga bumi tanpa henti. Setiap panah membawa kekuatan yang menekan, menembus pertahanan alami naga bumi. Naga itu terpaksa mundur, tubuhnya yang besar bergerak mundur di bawah tekanan yang terus meningkat. Ye Yunfei mengamati semua itu dengan tenang, meskipun alisnya sedikit berkerut. Ia memahami prinsip dasar dari formasi tersebut, bahwa elemen kayu memiliki keunggulan terhadap elemen tanah, sehingga formasi ini memang dirancang untuk menahan naga bumi. Namun pada saat yang sama, sesuatu di dalam tubuhnya bergetar halus. Mutiara kayu surgawi yang tersimpan di dalam dirinya merespons energi dari formasi tersebut. Artefak itu, yang mampu menyerap energi atribut kayu dari langit dan bumi, seolah menemukan sumber kekuatan yang melimpah. Tanpa ragu, Ye Yunfei memanfaatkan hal itu. Di tengah tawa tetua ketiga yang meremehkan sekte Tanah Tebal dan mencoba menggoyahkan mental para murid dengan menyebutkan bahwa pemimpin sekte telah melarikan diri, suasana menjadi goyah. Beberapa murid mulai ragu, terutama karena pemimpin sekte memang belum muncul. Namun Yan Tianzong tetap berdiri teguh, menyampaikan keyakinannya bahwa pemimpin sekte tidak akan kabur dan akan segera kembali. Meski begitu, tekanan dari musuh tetap terasa semakin berat. Pasukan keluarga Ouyang dan klan Hu terus maju, sementara sekte Tanah Tebal terpaksa bertahan dengan susah payah. Untungnya, Ye Yunfei memimpin sekelompok murid inti, menciptakan gangguan besar yang menahan hampir setengah dari kekuatan musuh. Di tengah situasi itu, Ye Yunfei akhirnya bergerak. Dengan kecepatan luar biasa yang diperkuat oleh jubah bayangan surgawi, ia langsung memasuki formasi kayu sun. Tanpa ragu, ia mengeluarkan mutiara kayu surgawi, yang segera melesat masuk ke dalam inti formasi. Mutiara itu mulai menyerap energi kayu dengan rakus. Dalam sekejap, kekuatan formasi mulai melemah. Energi hijau yang sebelumnya begitu dominan kini berkurang drastis, seolah terkuras dari dalam. Naga bumi yang sebelumnya tertekan langsung meraung, mendapatkan kembali kebebasannya.
Dengan satu perintah dari Ye Yunfei, naga itu berbalik dan menyerang para ahli alam inti agung dari keluarga Ouyang dan klan Hu. Keseimbangan pertempuran berubah. Para ahli dari sekte tanah tebal yang sebelumnya terdesak mulai mendapatkan ruang untuk bernapas. Namun pihak musuh terkejut, tidak memahami bagaimana formasi yang mereka andalkan bisa runtuh begitu saja. Tetua ketiga segera menyadari bahwa semua ini adalah ulah Ye Yunfei. Kemarahannya meledak ketika melihat bendera-bendera susunan yang sebelumnya membentuk formasi kini jatuh ke tangan Ye Yunfei satu persatu. Dalam waktu singkat, formasi Kayu Sun benar-benar hancur. Dengan amarah yang meluap, tetua ketiga menerjang Ye Yunfei dengan kecepatan tinggi, seperti burung raksasa yang menukik. Namun Ye Yunfei tidak mundur. Ia menghentakkan kakinya ke tanah, memanggil kekuatan yang lebih besar. Tanah berguncang hebat, lalu seekor naga bumi lain muncul, melesat ke langit dan langsung menghadang tetua ketiga. Kehadiran naga kedua ini mengejutkan semua orang. Tetua ketiga tidak menyangka bahwa sekte Houtu memiliki lebih dari satu naga bumi. Dalam sekejap, ia dipaksa mundur oleh tekanan yang luar biasa. Dalam pertarungan 1 lawan 1, bahkan seorang ahli tahap akhir alam inti agung tidak mampu menandingi kekuatan naga bumi. Beberapa langkah saja sudah cukup untuk membuatnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di tengah perubahan besar itu, Ye Yunfei mengangkat suaranya, menyampaikan keyakinan kepada seluruh anggota sekte bahwa mereka akan baik-baik saja. Semangat para murid bangkit kembali. Para petinggi sekte juga merasakan harapan yang kembali menyala. Dengan kehadiran dua naga bumi, kekuatan tempur sekte tanah tebal meningkat drastis. Kedua makhluk itu mampu menahan lebih dari selusin ahli alam inti agung dari pihak musuh. Ye Yunfei tidak berhenti di situ. Ia mengeluarkan pil Dao dan mendistribusikannya kepada para ahli yang terluka. Pil tersebut memberikan efek penyembuhan yang luar biasa, memulihkan luka dalam waktu singkat hingga mereka kembali ke kondisi puncak. Para ahli sekte tanah tebal yang sebelumnya melemah kini bangkit kembali dengan kekuatan penuh. Pertempuran pun berubah arah. 14 ahli alam inti agung dari sekte tanah tebal, bersama dua naga bumi, kini mampu menghadapi 32 ahli dari pihak musuh. Benturan kekuatan menjadi semakin dahsyat, mengguncang seluruh wilayah. Melihat momentum itu, Ye Yunfei memimpin serangan balik. Ia bergerak ke depan dengan kecepatan luar biasa, menghancurkan barisan musuh dengan setiap pukulan. Pedang Void kembali beraksi, muncul dan menghilang, merenggut nyawa tanpa henti. Pasukan musuh mulai runtuh. Semangat sekte tanah tebal melonjak, dan mereka menyerbu maju dengan keberanian yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dalam waktu singkat, mereka mulai unggul. Ketakutan menyebar di antara pasukan keluarga Ouyang dan klan Hu. Para ahli mereka menggertakkan gigi, menyadari bahwa semua ini dipicu oleh satu orang, Ye Yunfei. Akhirnya, perintah mundur dikeluarkan. Pasukan musuh mulai melarikan diri, kehilangan semangat bertempur. Namun pada saat itu, sebuah suara tenang terdengar dari dalam markas. Suara itu membawa tekanan yang luar biasa, mengguncang jiwa setiap orang yang mendengarnya. Tubuh mereka terasa berat, seolah ruang itu sendiri menekan mereka. Kemudian, seorang pria parubaya muncul, berdiri dengan tenang namun memancarkan kekuatan yang tak terbantahkan. Tatapannya tertuju pada Ye Yunfei, penuh rasa terima kasih. Dan Ye Yunfei, dengan senyum tipis, memahami segalanya. Pemimpin sekte telah berhasil menembus alam Yuan Hun. Pemimpin sekte berdiri dengan tenang di tengah medan yang baru saja dilanda pertempuran besar, wajahnya memancarkan kelegaan yang dalam. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan tawa yang hangat, sebuah emosi yang jarang terlihat dari sosok yang biasanya tegas dan penuh wibawa. Di hadapannya, tetua ketiga dari keluarga Ouyang menunjukkan ekspresi terkejut yang tak mampu ia sembunyikan. Ia menyadari bahwa pemimpin sekte telah menembus ke alam Yuan Hun, sebuah pencapaian yang mengubah seluruh keseimbangan kekuatan di wilayah Muzhou. Pemimpin sekte hanya mengangguk acuh tak acuh, lalu mengalihkan pandangan dinginnya ke arah pasukan keluarga Ouyang dan klan Hu, seolah mereka hanyalah bayangan yang akan segera lenyap. Kabar itu menyebar seperti api di tengah angin kencang. Para anggota berpangkat tinggi sekte bumi tebal dipenuhi semangat yang meluap. Selama ini, para ahli di tahap akhir alam inti agung sudah dianggap sebagai puncak kekuatan di Muzhou, dan tidak ada satupun yang mampu mencapai alam Yuan Hun. Kini, pemimpin mereka telah melampaui batas itu dan berdiri sebagai yang terkuat di seluruh wilayah. Sebaliknya, pihak keluarga Ouyang dan klan Hu mulai merasakan tekanan yang tak terlihat. Tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki ahli alam Yuan Hun. Rasa percaya diri yang sebelumnya membara kini perlahan runtuh, digantikan oleh keraguan yang semakin jelas.
Pemimpin sekte berdiri tegak dengan tangan di belakang punggungnya, menyampaikan pertanyaan yang syarat tekanan kepada kedua klan tersebut mengenai niat mereka untuk menghancurkan sekte Tanah Tebal. Suaranya dingin, namun mengandung kekuatan yang membuat seluruh medan terasa membeku. Para ahli alam inti agung dari pihak musuh saling berpandangan, ragu dan bimbang. Mereka datang dengan keyakinan penuh bahwa kemenangan akan mudah diraih, tetapi kenyataan yang terbentang di hadapan mereka jauh dari perkiraan. Dua naga bumi telah muncul, dan kini seorang ahli alam Yuan Hun berdiri di depan mereka. Tetua ketiga akhirnya menundukkan kesombongannya. Ia menyatukan kedua tangannya sebagai tanda penghormatan, menyatakan bahwa keluarga Ouyang telah bertindak gegabah dan memilih untuk mundur, bahkan berjanji tidak akan lagi bermusuhan dengan sekte Houtu. Hal yang sama juga disampaikan oleh perwakilan klan Hu, yang menyadari bahwa situasi tidak lagi menguntungkan bagi mereka. Namun, pemimpin sekte hanya tertawa. Tawa itu tidak mengandung kehangatan, melainkan ketegasan yang menggetarkan. Ia mengingatkan bahwa mereka datang dengan niat menghancurkan, bersumpah menjadikan markas sekte Houtu sebagai reruntuhan. Dalam keadaan seperti itu, keinginan untuk pergi begitu saja terasa seperti sesuatu yang terlalu mudah untuk diterima. Kata-katanya menggema, membawa tekanan yang terasa seperti murka langit. Kekuatan seorang ahli alam Yuan Hun benar-benar terlihat, bahkan setiap ucapan yang keluar darinya mampu memengaruhi suasana di sekitarnya. Tetua ketiga mencoba mempertahankan sikapnya, menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh pemimpin sekte. Namun jawaban yang ia terima datang dalam bentuk tindakan. Dengan satu gerakan sederhana, pemimpin sekte mengulurkan telapak tangannya dan menekannya ke arah tetua ketiga. Energi yang mengerikan langsung menghantam tubuhnya, membuatnya terlempar jauh dan menghancurkan sebagian puncak gunung. Tanpa memberi kesempatan, pemimpin sekte melangkah maju dan muncul di sampingnya. Ia mencekik tetua ketiga dan mengangkatnya seperti makhluk tak berdaya. Ancaman yang dilontarkan tetua ketiga tidak mampu menggoyahkan ketenangan itu. Pemimpin sekte dengan dingin menyatakan bahwa keluarga Ouyang telah lama merencanakan untuk mencaplok sekte Houtu, dan kini saatnya semua itu diselesaikan. Tanpa ragu, ia menghancurkan tubuh tetua ketiga hingga lenyap sepenuhnya, menghapus keberadaannya dari dunia. Pemandangan itu membuat semua orang terdiam. Kekuatan seorang ahli alam Yuan Hun terasa begitu mutlak, bahkan seorang ahli tahap akhir alam inti agung tampak seperti makhluk lemah di hadapannya. Perintah pun dikeluarkan. Pasukan sekte Houtu bergerak dengan semangat membara, menyerbu seperti arus yang tak terbendung. Pemimpin sekte sendiri melangkah ke medan pertempuran, membantai para ahli dari keluarga Ouyang dan klan Hu tanpa kesulitan, seperti seseorang yang menyingkirkan penghalang kecil di jalannya. Dalam waktu singkat, semua ahli alam inti agung dari keluarga Ouyang tewas tanpa satupun yang berhasil melarikan diri. Sebagian besar pasukan mereka juga musnah, hanya menyisakan sedikit yang berhasil kabur. Di sisi lain, para ahli dari klan Hu tidak dibantai. Mereka hanya dilumpuhkan dan ditangkap. Keputusan itu bukan tanpa alasan, karena klan Hu memiliki hubungan dengan kekuatan besar melalui sosok Hu Jie, seorang jenius yang memiliki posisi tinggi di tanah suci putaran surgawi. Ye Yunfei memilih untuk tidak mencampuri keputusan tersebut. Sejak pemimpin sekte turun tangan, ia sudah mundur dari pertempuran. Baginya, kehadiran satu ahli alam Yuan Hun saja sudah cukup untuk menentukan segalanya. Ia kemudian mengirim kedua naga bumi kembali ke gua di dasar menara bumi, memastikan semuanya kembali terkendali. Setengah hari kemudian, medan pertempuran telah dibersihkan. Para diaken memimpin para murid untuk merapikan sisa-sisa pertempuran, mengembalikan ketertiban di dalam sekte. Di dalam ruang pertemuan, seluruh anggota berpangkat tinggi berkumpul. Suasana dipenuhi kegembiraan, karena kemenangan yang diraih hari itu menandai perubahan besar bagi sekte Houtu. Pemimpin sekte menyampaikan bahwa kemenangan ini tidak lepas dari kontribusi Ye Yunfei. Semua mata tertuju padanya, mengingat bagaimana ia memanggil dua naga bumi dan menyediakan begitu banyak pil dao tingkat 3 yang mengubah jalannya pertempuran. Kemudian, sebuah pernyataan mengejutkan muncul. Pemimpin sekte mengungkapkan niatnya untuk menyerahkan posisi kepemimpinan kepada Ye Yunfei, menjadikannya pemimpin sekte Houtu mulai saat itu. Seluruh ruangan terdiam. Semua orang memahami betapa besar kekuasaan seorang pemimpin sekte. Namun mereka juga tahu bahwa Ye Yunfei bukan sosok biasa. Taois Dadi adalah satu-satunya yang tidak terkejut. Ia sudah memahami bahwa jalan yang akan ditempuh Ye Yunfei jauh lebih luas daripada sekadar memimpin sebuah sekte. Dan benar saja, Ye Yunfei dengan tenang menyampaikan penolakannya. Ia menghargai niat baik tersebut, namun ia tidak berniat untuk tetap tinggal. Tujuannya adalah melanjutkan perjalanan menuju Akademi Dao Surgawi.
Ia bahkan menyebut Du Fen sebagai kandidat yang lebih cocok untuk memimpin sekte. Pemimpin sekte terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Ia memahami bahwa bakat seperti Ye Yunfei tidak mungkin dibatasi oleh satu tempat. Akhirnya, ia menyetujui permintaan untuk memberikan surat rekomendasi agar Ye Yunfei dan Taois Dadi dapat mengikuti ujian masuk Akademi Dao Surgawi. Dalam hatinya, ia juga menyampaikan bahwa gerbang sekte Tanah Tebal akan selalu terbuka bagi Ye Yunfei. Dan Ye Yunfei menerima itu dengan senyum tenang, menyimpan kata-kata tersebut dalam ingatannya, seolah menjadi bagian dari perjalanan panjang yang masih akan terus berlanjut. Sehari setelah semua kekacauan itu mereda, suasana di sekte Houtu perlahan kembali tenang, meskipun sisa-sisa pertempuran masih terasa seperti bayangan yang belum sepenuhnya hilang. Di tengah ketenangan yang rapuh itu, Ye Yunfei dan Taois Dadi akhirnya memutuskan untuk pergi, meninggalkan tempat yang dalam waktu singkat telah mengalami begitu banyak perubahan. Kepergian mereka berlangsung tanpa keramaian. Ye Yunfei hanya membawa satu naga tanah bersamanya, sementara naga lainnya tetap berada di markas sekte Houtu, menjadi penjaga diam yang tersembunyi di kedalaman bumi. Sebelum pergi, Ye Yunfei dengan hati-hati memadatkan jejak kekuatan jiwanya sendiri, lalu menyerahkannya kepada pemimpin sekte. Dengan cara ini, pemimpin sekte dapat menggunakan jejak tersebut untuk mengendalikan naga bumi, memastikan bahwa kekuatan sekte tetap stabil dan tak tergoyahkan. Kini, dengan seorang ahli alam Yuan Hun dan seekor naga bumi, sekte Houtu telah berdiri di puncak Muzhou sebagai kekuatan yang tak tertandingi. Yan Tianzong memandang sosok Ye Yunfei dan Taois Dadi yang semakin menjauh, lalu menghela napas pelan. Dalam hatinya terlintas keheranan bahwa bahkan posisi pemimpin sekte tidak mampu menahan langkah seorang jenius seperti Ye Yunfei. Di sampingnya, pemimpin sekte menggeleng perlahan. Dalam pandangannya, Ye Yunfei adalah sosok yang terlalu misterius, seseorang dengan latar belakang yang tidak sederhana. Sekte Tanah Tebal, sebesar apapun perubahan yang terjadi, tetaplah terlalu kecil untuk menahan langkahnya. Kehadirannya yang singkat saja sudah cukup mengguncang fondasi sekte, membawa perubahan yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Pemimpin sekte menyadari bahwa seseorang seperti Ye Yunfei ditakdirkan untuk mencapai puncak yang bahkan sulit dibayangkan oleh mereka. Oleh karena itu, ia menegaskan kepada seluruh anggota berpangkat tinggi bahwa dalam keadaan apapun, sekte Bumi Tebal tidak boleh memperlakukannya dengan buruk, apalagi menjadikannya musuh. Semua yang mendengar hanya bisa mengangguk setuju, menyimpan kata-kata itu dalam benak mereka. Di langit luas hutan belantara utara, sebuah pesawat ruang angkasa melaju cepat, membelah udara dengan kecepatan tinggi. Di dalamnya, Ye Yunfei duduk bersila dengan tenang, sementara Taois Dadi menjelaskan perjalanan mereka menuju Tianzhou, tempat Akademi Dao Surgawi berada. Dengan kecepatan saat ini, perjalanan itu akan memakan waktu sekitar 3 hari. Namun Ye Yunfei tidak menunjukkan tanda terburu-buru. Ia tetap tenang, seolah perjalanan ini hanyalah bagian kecil dari rencana besar yang telah ia susun. Dalam perjalanan itu, Taois Dadi menjelaskan bahwa untuk memasuki negeri para dewa yang jatuh, mereka harus melewati 2 tahap. Yang pertama adalah lulus ujian masuk Akademi Dao Surgawi, dan yang kedua adalah menjadi siswa elit di sana. Ia sendiri merasa yakin bahwa kemampuan Ye Yunfei cukup untuk melewati semua itu. Pembicaraan kemudian beralih pada sosok guru Hudao. Ye Yunfei ingin mengetahui lebih banyak tentang pelindung tersebut, karena tujuannya ke Akademi Dao Surgawi bukan hanya untuk memasuki alam jatuh ilahi, tetapi juga untuk menyelidiki keberadaan sang pelindung, apakah masih hidup atau sudah tiada. Taois Dadi menjelaskan bahwa pengetahuannya tentang guru Hudao terbatas. Ia hanya mengetahui bahwa pelindung tersebut pernah menjadi siswa elit di Akademi Dao Surgawi sebelum tiba-tiba muncul di benua Tianxuan. Di sana, ia memimpin perlawanan melawan pasukan iblis kuno dan berhasil mengalahkan mereka. Peristiwa itu telah menjadi pengetahuan umum di alam bintang Xuan Huang. Namun keberadaan asli pelindung tersebut tetap menjadi misteri. Bahkan Akademi Dao Surgawi sendiri tidak mampu memanggilnya kembali, meskipun tekanan dari ras iblis kuno terus berdatangan. Nama Tang yang disebut sebagai identitas pelindung tersebut, dan Ye Yunfei hanya mengangguk pelan, menyadari bahwa jawaban yang ia cari masih jauh di depan. Namun perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Tiba-tiba, sebuah suara keras menghentikan laju pesawat ruang angkasa. Di depan mereka, sekelompok besar orang muncul, menghalangi jalur dengan sikap yang jelas tidak bersahabat. Kekuatan jiwa Ye Yunfei segera merasakan kehadiran 2 makhluk iblis kuno di antara mereka, aura mereka kuat dan penuh tekanan. Tanpa ragu, Ye Yunfei mengaktifkan perisai pelindung langit, menyembunyikan auranya sepenuhnya. Taois Dadi segera memahami situasinya. Ia menyadari bahwa mereka sedang dilacak, dan tanpa menunggu perintah lebih lanjut,
Ia bersiap menghadapi kelompok tersebut. Ye Yunfei hanya mengangguk singkat, lalu menggunakan energi spasial untuk menghilang ke dalam ruang. Beberapa saat kemudian, sekitar selusin ahli bela diri mendekati pesawat ruang angkasa. Salah satu pria parubaya memerintahkan agar pintu dibuka untuk pemeriksaan, sikapnya dingin dan penuh tekanan. Taois Dadi keluar dan berpura-pura marah, menanyakan alasan mereka menghalangi jalan. Namun tekanan spiritual yang dilepaskan pria itu langsung menekan tubuhnya, membuatnya mundur dengan wajah pucat dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Tak mampu melawan, Taois Dadi akhirnya mengizinkan mereka memeriksa. Para ahli bela diri masuk dan memeriksa dengan cepat, namun tidak menemukan siapapun selain Taois Dadi. Meski begitu, kecurigaan belum hilang. Salah satu iblis kuno masuk dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki lebih dalam. Ketika Taois Dadi mencoba membela diri, tuduhan justru semakin tajam. Perintah untuk menangkapnya pun dikeluarkan. Beberapa ahli bela diri segera mengepungnya. Namun pada saat kritis itu, sebuah cahaya melintas. Dalam sekejap, beberapa kepala jatuh, terpisah dari tubuhnya tanpa peringatan. Kepanikan langsung menyebar. Dua iblis kuno meraung bersamaan, menyadari bahwa ancaman yang mereka cari telah muncul. Dalam momen yang hampir tak terlihat, Ye Yunfei keluar dari ruang, muncul di belakang salah satu iblis kuno seperti bayangan yang tiba-tiba memiliki wujud. Makhluk itu sempat merasakan bahaya dan berbalik, namun yang ia lihat hanyalah kepalan tangan yang membesar dengan kekuatan yang mengerikan. Dalam satu hantaman, kepalanya hancur. Iblis kuno lainnya segera menyerbu dengan amarah, namun Ye Yunfei telah berubah. Dengan teknik transformasi surgawi, penampilan dan auranya telah disamarkan, membuatnya tidak dikenali. Dengan kecepatan yang ditingkatkan oleh jubah bayangan surgawi, Ye Yunfei melesat maju dan muncul tepat di depan lawannya. Tanpa memberi kesempatan, ia melayangkan pukulan dengan kecepatan kilat, membawa kekuatan yang siap mengakhiri segalanya dalam satu gerakan. Kekuatan dahsyat dari pukulan itu melesat ke depan seperti gelombang yang tak terlihat, menelan segala sesuatu yang berada di jalurnya tanpa memberi ruang untuk bertahan. Udara di sekitarnya terasa berat, seolah ruang itu sendiri tertekan oleh energi yang dilepaskan dari tubuh Ye Yunfei. Dalam sekejap, tubuh iblis kuno yang menjadi targetnya terhenti. Gerakannya melambat secara drastis di bawah tekanan yang begitu besar, seperti terperangkap dalam arus yang tak mampu dilawan. Pada momen berikutnya, pukulan itu mendarat tanpa ampun. Tubuh iblis kuno tersebut hancur seketika, terpecah menjadi bagian-bagian kecil yang tak lagi memiliki bentuk utuh, lenyap di hadapan kekuatan yang terlalu jauh melampaui kemampuannya. Kedua iblis kuno itu berada di tahap akhir alam inti mendalam tingkat rendah, namun di hadapan Ye Yunfei, kekuatan mereka tidak berarti apapun. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, apalagi bertahan. Pemandangan itu membuat para pendekar bela diri lainnya diliputi ketakutan. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana dua penguasa klan iblis kuno tumbang hanya dengan dua pukulan. Tubuh mereka tanpa sadar mundur berulang kali, suara mereka bergetar ketika mencoba berbicara, ketakutan merayap di setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Namun Ye Yunfei tidak memberi ruang untuk ketakutan itu berkembang menjadi perlawanan. Ia hanya mengucapkan satu kata dengan suara pelan, namun mengandung ketegasan yang dingin, sebuah keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Dalam sekejap, pedang Void bergerak. Cahaya gelap melintas cepat, hampir tidak terlihat oleh mata biasa. Para ahli bela diri yang berada di tahap awal dan menengah alam inti mendalam tingkat rendah tidak memiliki kemampuan untuk menghindari serangan tersebut. Kecepatan pedang itu jauh melampaui batas yang bisa mereka tangkap. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Dalam waktu yang sangat singkat, semua ahli bela diri itu jatuh satu persatu, nyawa mereka terenggut tanpa sempat melakukan perlawanan berarti. Setelah semuanya berakhir, Ye Yunfei menjentikan jarinya dengan gerakan ringan. Kobaran api merah terang muncul, menyebar ke seluruh mayat yang berserakan. Api bumi itu membakar segala sesuatu hingga tak tersisa, mengubah tubuh dan sisa-sisa daging menjadi abu dalam sekejap, seolah keberadaan mereka tidak pernah ada. Tanpa menunda, Ye Yunfei dan Taois Dadi kembali ke dalam pesawat ruang angkasa. Mesin itu melesat pergi dengan cepat, meninggalkan tempat tersebut dalam keheningan yang kosong. Di dalam pesawat, Taois Dadi menyampaikan kesimpulannya. Ia menyadari bahwa ras iblis kuno telah secara terang-terangan mendirikan pos pemeriksaan di hutan belantara utara dan sedang mencari keberadaan Ye Yunfei tanpa menyembunyikan niat mereka. Ye Yunfei hanya menanggapi dengan dingin. Dalam benaknya, dendam terhadap ras iblis kuno telah lama tertanam. Mereka telah menyerang benua Tianxuan 2 kali, membawa kehancuran besar, dan kini mereka kembali memburunya tanpa henti.
Semua itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Namun Taois Dadi memahami bahwa meskipun kekuatan Ye Yunfei telah berkembang pesat, masih diperlukan waktu sebelum mereka benar-benar bisa menghadapi ras iblis kuno secara langsung. Ia menyarankan agar mereka segera menuju Akademi Dao Surgawi, tempat yang relatif aman karena konflik lama antara Akademi dan ras iblis kuno. Perjalanan pun berlanjut. Tidak lama setelah mereka pergi, seberkas cahaya iblis melesat dari kejauhan dan berhenti di lokasi pertempuran sebelumnya. Seorang anggota ras iblis kuno dengan aura yang bergelora seperti lautan muncul, melepaskan kekuatan jiwanya untuk memeriksa setiap sudut ruang. Ia segera menyadari bahwa dua anggota klannya telah terbunuh di tempat itu. Kemarahan bercampur kecurigaan muncul dalam dirinya, dan nama Ye Yunfei menjadi dugaan pertama yang terlintas. Tak lama kemudian, seorang pria tinggi dan kurus muncul. Ia adalah Diakon Chao dari Sekte Misteri Surgawi, seorang praktisi yang dikenal mahir dalam ramalan. Kehadirannya langsung disambut oleh iblis kuno tersebut dengan harapan. Diakon Chao segera melakukan deduksi. Ia mengeluarkan altar kecil, duduk bersila, dan mulai membentuk segel tangan. Energi tak terlihat mengalir dari tangannya, menyatu dengan ruang di sekitarnya, mencoba mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ia mampu melihat bahwa dua anggota klan iblis kuno memang telah terbunuh di lokasi tersebut, bahkan proses pembunuhan itu terlihat jelas dalam deduksinya. Namun, identitas pelaku sama sekali tidak dapat dilacak. Seolah-olah pembunuhnya hanyalah kehampaan, sesuatu yang tidak memiliki bentuk atau jejak. Hal itu terjadi karena Ye Yunfei telah menyempurnakan perisai penutup langit, membuat keberadaannya tidak dapat dideteksi bahkan oleh hukum langit dan bumi. Meski demikian, Diakon Chao masih menemukan petunjuk kecil. Ia menyimpulkan bahwa pelaku menggunakan pesawat ruang angkasa dan bergerak ke arah tertentu. Arah itu mengarah ke beberapa wilayah, termasuk Tianzhou. Mendengar itu, iblis kuno tersebut segera memahami kemungkinan yang lebih besar. Tianzhou adalah lokasi Akademi Dao Surgawi, dan jika Ye Yunfei menuju ke sana, maka tujuannya kemungkinan besar adalah untuk memasuki akademi tersebut. Kesimpulan itu segera diperkuat oleh Diakon Chao. Ia menyatakan bahwa mereka harus segera mengirim informasi ke Tianzhou dan meningkatkan pengawasan di sana. Rencana pun dibuat. Sementara itu, 3 hari kemudian, pesawat ruang angkasa Ye Yunfei dan Taois Dadi akhirnya memasuki wilayah Tianzhou. Pemandangan di bawah mereka berubah drastis. Tanah yang luas dipenuhi kota-kota yang makmur, pegunungan dan sungai yang dipenuhi energi spiritual. Bahkan di beberapa tempat energi itu begitu pekat hingga membentuk kabut dan cahaya yang menyerupai dunia para dewa. Taois Dadi menjelaskan bahwa Tianzhou adalah pusat wilayah hutan belantara utara, wilayah terbesar dan paling makmur. Luasnya jauh melampaui wilayah lain, dan semua kekuatan besar berkumpul di sana. Ye Yunfei mengamati semuanya dengan tenang. Dengan pemahamannya tentang geomansi, ia dapat merasakan bahwa wilayah ini memang memiliki aliran energi yang luar biasa, menjadikannya tempat yang ideal bagi perkembangan sekte-sekte besar. Taois Dadi kemudian mulai menjelaskan struktur kekuatan di Tianzhou. 4 kekuatan utama berdiri di puncak, dikenal sebagai 2 orang suci, 1 klan, dan 1 akademi. Mereka adalah Tanah Suci Jiuhua, Tanah Suci Tianxuan, Klan Li, dan Akademi Tiandao. Keempat kekuatan ini merupakan yang terkuat di seluruh wilayah hutan belantara utara. Dan di sanalah perjalanan berikutnya akan dimulai. Di dalam pesawat ruang angkasa yang melaju tenang menembus langit luas Tianzhou, percakapan antara Ye Yunfei dan Taois Dadi terus berlanjut, seperti aliran sungai yang tidak tergesa namun syarat makna. Ye Yunfei mengangguk pelan, ekspresinya tetap tenang, seolah setiap informasi yang ia dengar telah ia cerna dengan hati-hati. Dalam benaknya, satu pertanyaan tiba-tiba muncul, mengusik pikirannya seperti riak kecil di permukaan air yang tenang. Ia kemudian bertanya tentang keberadaan klan Su di medan bintang Xuan Huang. Nama itu bukan sekadar nama. Dalam ingatannya, Su Qingluo, gadis yang berasal dari dunia yang jauh dan misterius, berasal dari klan Su yang begitu perkasa hingga keberadaannya terasa seperti legenda. Bahkan cabang kecil klan itu di benua Tianxuan saja sudah cukup untuk membuat orang terkejut. Karena itulah, Ye Yunfei bertanya-tanya apakah klan sebesar itu juga memiliki jejak di wilayah ini. Taois Dadi terdiam sejenak, seolah menimbang jawabannya, sebelum akhirnya menggeleng dan menyatakan bahwa tidak ada klan Su yang kuat di medan bintang Xuan Huang. Ia memahami alasan di balik pertanyaan itu, karena ia sudah mengetahui tentang kepergian Su Qingluo. Ye Yunfei hanya mengangguk ringan. Dalam hatinya, ia mengingat kembali kata-kata terakhir Su Qingluo sebelum pergi, tentang dunia asalnya yang begitu jauh, melampaui batas-batas yang dapat dibayangkan oleh banyak orang.
Ia telah memutuskan bahwa suatu hari nanti, ketika kekuatannya cukup, ia akan pergi ke dunia itu untuk mencarinya. Percakapan mereka kemudian beralih ke sosok lain yang tak kalah penting. Ye Yunfei meminta penjelasan tentang biarawati ilahi Gunung Ungu. Taois Dadi menjelaskan dengan nada serius bahwa sosok itu adalah seorang tetua yang hidup menyendiri dari sekte besar di wilayah suci, wilayah terkuat di seluruh bintang Xuan Huang. Sekte yang ia wakili adalah sekte langit dan bumi, sebuah kekuatan yang berdiri di puncak, bahkan reputasinya telah melampaui batas wilayah ini dan dikenal hingga ke sistem bintang lain. Penjelasan itu membuat Ye Yunfei bergumam pelan dalam hati, mencatat nama wilayah suci dan sekte langit dan bumi sebagai sesuatu yang harus ia kunjungi suatu hari nanti. Ia juga memikirkan Xiao Hui, yang dibawa oleh biarawati ilahi Gunung Ungu. Dalam benaknya, ada keyakinan bahwa alasan pemilihan Xiao Hui berkaitan erat dengan fisik Phoenix sejati yang dimilikinya. Taois Dadi, mendengar keinginan Ye Yunfei untuk mengunjungi sekte langit dan bumi, langsung menunjukkan reaksi terkejut. Ia memperingatkan dengan serius bahwa kekuatan sekte tersebut jauh melampaui ras iblis kuno, bahkan mungkin menganggap ras itu tidak lebih dari semut. Ia menekankan bahwa memprovokasi ras iblis kuno mungkin masih bisa dimengerti, tetapi menyinggung sekte langit dan bumi adalah sesuatu yang sama sekali tidak boleh dilakukan. Ye Yunfei hanya menjawab dengan tenang bahwa ia tidak berniat memprovokasi siapapun, ia hanya ingin memastikan keadaan Xiao Hui. Meski begitu, Taois Dadi tetap merasa bahwa Ye Yunfei adalah seseorang yang selalu berjalan di tepi bahaya, seolah masalah akan datang dengan sendirinya ke arahnya. Tak lama kemudian, perhatian mereka teralihkan. Di kejauhan, sebuah kota besar muncul, berdiri megah di tepi daratan, dipenuhi hiruk-pikuk yang menggema hingga ke langit. Taois Dadi menyadari bahwa mereka telah tiba di kota Dao Surgawi. Kota itu adalah milik Akademi Dao Surgawi, dan menjadi gerbang awal bagi siapapun yang ingin memasuki akademi tersebut. Di balik kota itu, pegunungan luas menjulang tinggi, diselimuti kabut energi spiritual yang berputar seperti pita putih, menciptakan pemandangan yang begitu damai dan agung. Ye Yunfei mengamati pegunungan itu dengan tatapan tenang. Ia bisa merasakan aliran energi yang kuat di sana, sebuah tempat yang jelas menjadi pusat kekuatan spiritual. Setelah memasuki kota, suasana ramai langsung menyambut mereka. Praktisi bela diri dari berbagai tempat berkumpul, lalu lalang tanpa henti. Di pusat kota berdiri Istana Dao Surgawi, tempat pendaftaran ujian masuk dilakukan. Dengan surat rekomendasi dari pemimpin sekte Houtu, identitas mereka segera diverifikasi. Mereka dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian yang akan diadakan keesokan harinya. Setelah itu, mereka mencari penginapan untuk beristirahat. Di dalam kamar, Taois Dadi tampak sedikit gelisah. Ia mengungkapkan kekhawatirannya mengenai ujian tersebut, merasa bahwa tingkat kultivasinya yang masih berada di alam gua surga terlalu rendah. Ye Yunfei tampak sedikit terkejut, namun kemudian tertawa ringan. Baginya, masalah itu bukanlah sesuatu yang sulit. Ia menyatakan bahwa pengalaman Taois Dadi sudah cukup, dan tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Dengan kondisi seperti itu, sudah waktunya untuk melakukan terobosan. Mendengar hal itu, Taois Dadi langsung dipenuhi kegembiraan. Ia percaya sepenuhnya pada kemampuan Ye Yunfei. Percakapan mereka berlanjut pada kebutuhan akan sumber daya. Taois Dadi siap membeli apapun yang diperlukan, mengingat kekayaan yang mereka peroleh dari Gua Tuan sejati Dongzuo. Tak lama kemudian, mereka menuju jalan barat kota Tiandao, tempat yang dipenuhi toko-toko pil. Jalan itu ramai oleh praktisi bela diri yang datang untuk membeli berbagai ramuan dan pil. Dengan kekayaan yang mereka miliki, Ye Yunfei dan Taois Dadi membeli sejumlah besar bahan tanpa ragu, menghabiskan uang seperti air. Tingkah mereka menarik perhatian banyak orang, hingga kabar tentang dua orang kaya yang boros menyebar dengan cepat di sepanjang jalan itu. Setelah selesai, mereka bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba, sebuah keributan menarik perhatian mereka. Beberapa pria bertubuh kekar terlihat mengelilingi seorang lelaki tua yang tampak lemah dan tidak memiliki energi spiritual. Mereka memukuli dan menendangnya tanpa belas kasihan. Tak lama kemudian, seorang gadis kecil berlari mendekat, memegang beberapa roti kukus. Ia berusaha melindungi lelaki tua itu, namun justru menjadi sasaran kekerasan. Tamparan keras membuat tubuh kecilnya terlempar, wajahnya langsung membengkak. Pemandangan itu membuat banyak orang marah, namun tidak ada yang berani bertindak. Bisikan-bisikan ketakutan menyebar, mengingat bahwa siapapun yang mencoba membantu sebelumnya telah terbunuh. Ye Yunfei yang awalnya tidak berniat ikut campur, mulai memperhatikan lebih dalam. Ada sesuatu yang terasa janggal dalam situasi ini. Sementara itu, gadis kecil itu menangis,
menyebut nama kakaknya dengan penuh harapan. Nama itu keluar dari mulutnya dengan keyakinan yang kuat. Tang Yang. Mendengar nama itu, Ye Yunfei dan Taois Dadi langsung terkejut. Nama itu bukan sembarang nama. Itu adalah nama pelindung yang mereka cari. Di tengah hiruk-pikuk jalan kota Dao Surgawi yang ramai, suasana mendadak terasa berbeda bagi Ye Yunfei dan Taois Dadi. Kata-kata gadis kecil itu, yang sederhana namun penuh keyakinan, seperti petir yang menyambar di benak mereka. Mungkinkah Tang yang dimaksud oleh gadis kecil itu adalah pelindung Dao? Apakah gadis kecil ini benar-benar adik perempuan dari sosok legendaris yang pernah menyelamatkan benua Tianxuan? Pertanyaan itu berputar di benak mereka berdua, membuat mereka saling bertukar pandang. Dalam tatapan singkat itu, keduanya merasakan keterkejutan yang sama, sebuah kesadaran bahwa mereka mungkin baru saja menemukan jejak penting yang selama ini mereka cari. Ye Yunfei tidak ragu. Dalam hatinya, keputusan telah terbentuk dengan tegas. Ia merasa bahwa masalah ini tidak boleh diabaikan begitu saja, melainkan harus diselidiki hingga tuntas. Baginya, pelindung Dao bukan sekadar nama. Sosok itu adalah pahlawan yang pernah berdiri di garis depan, memimpin rakyat benua Tianxuan melawan invasi ras iblis kuno. Tanpa kehadirannya, benua itu mungkin sudah lama jatuh ke dalam kegelapan. Selain itu, sang pelindung juga mendirikan Akademi Hudao, sebuah tempat yang kini bahkan telah menjadi rumah bagi keluarga Ye dan sekte Tianyuan. Bagi Ye Yunfei, hubungan itu sudah cukup untuk menjadikan sang pelindung sebagai bagian dari keluarganya sendiri. Dan jika gadis kecil di hadapannya benar-benar memiliki hubungan darah dengan sosok tersebut, maka ia tidak akan membiarkannya menderita. Dengan langkah tenang namun pasti, Ye Yunfei berjalan mendekat ke arah gadis kecil itu. Tindakannya segera menarik perhatian orang-orang di sekitar. Bisik-bisik mulai terdengar, sebagian penuh kekhawatiran, sebagian lagi hanya penasaran, bahkan ada yang menunggu dengan penuh harap akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ada yang mengagumi keberaniannya, menganggapnya sebagai pemuda berhati mulia yang tidak tahan melihat ketidakadilan. Namun tak sedikit pula yang menghela napas, merasa bahwa keberanian itu hanya akan berujung pada kematian sia-sia. Beberapa orang mencoba memperingatkannya, menyuruhnya mundur dan tidak mencampuri urusan yang jelas berbahaya. Tetapi Ye Yunfei tidak memperhatikan semua itu. Ia sudah berdiri di hadapan gadis kecil itu. Para pria bertubuh kekar baru menyadari kehadirannya. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan, yang segera berubah menjadi kemarahan. Namun Ye Yunfei tidak mempedulikan mereka sedikit pun. Tatapannya lembut saat mengarah pada gadis kecil itu. Dengan nada yang tenang dan ramah, ia menanyakan kembali tentang nama kakaknya. Gadis kecil itu, yang merasakan ketulusan dari sikap Ye Yunfei, menjawab dengan sedikit ragu namun jujur. Ia menegaskan bahwa nama kakaknya memang Tang Yang. Jawaban itu semakin menguatkan dugaan di hati Ye Yunfei. Namun di sisi lain, para pria bertubuh kekar mulai kehilangan kesabaran. Mereka merasa diabaikan, dan kemarahan mereka memuncak. Ye Yunfei melanjutkan pertanyaannya, menanyakan apakah kakak gadis itu adalah siswa Akademi Dao Surgawi. Pada saat itu, lelaki tua yang sebelumnya dipukuli menunjukkan kewaspadaan. Ia tampak curiga terhadap maksud Ye Yunfei, berusaha melindungi cucunya dari kemungkinan bahaya lain. Gadis kecil itu sendiri sempat ragu, bahkan sempat mempertanyakan apakah Ye Yunfei adalah orang jahat. Namun sikapnya yang tenang dan senyum ringan yang ia tunjukkan berhasil meredakan kekhawatiran itu. Akhirnya, dengan nada penuh kebanggaan, gadis kecil itu menjelaskan bahwa kakaknya memang seorang siswa di Akademi Dao Surgawi, bahkan termasuk salah satu yang paling berprestasi. Ia menyebut kakaknya sebagai sosok yang luar biasa, seseorang yang selalu ia kagumi. Mendengar itu, hati Ye Yunfei bergetar. Kini tidak ada lagi keraguan. Gadis kecil bernama Suer ini benar-benar memiliki hubungan dengan Tang Yang, sang pelindung Dao. Namun sebelum ia sempat memikirkan langkah selanjutnya, ancaman datang dengan cepat. Salah satu pria bertubuh kekar, dengan wajah penuh niat membunuh, menyerang Ye Yunfei. Energi spiritual yang kuat meledak dari tubuhnya, menekan udara di sekitarnya. Bagi pria itu, menghadapi seseorang di tingkat ke-10 alam gua surga hanyalah perkara sepele. Namun tatapan Ye Yunfei berubah dingin. Tanpa ragu, ia mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan balasan. Di sisi lain, para pria bertubuh kekar lainnya tertawa, menganggap tindakan Ye Yunfei sebagai sesuatu yang konyol. Mereka mengejek, bahkan mendorong rekannya untuk menghancurkan pemuda itu sebagai peringatan bagi siapapun yang berani ikut campur. Di tengah semua itu, Suer berteriak cemas, meminta Ye Yunfei untuk melarikan diri.
Namun semuanya terjadi terlalu cepat. Dua kepalan tangan bertabrakan. Dan dalam sekejap, suara ledakan beruntun terdengar. Lengan pria bertubuh kekar itu hancur sedikit demi sedikit, dimulai dari tinju, merambah ke pergelangan, lengan, hingga bahu. Tubuhnya tidak mampu menahan kekuatan yang mengalir dari pukulan Ye Yunfei. Seperti petasan yang meledak beruntun, tubuhnya hancur menjadi serpihan, berubah menjadi hujan darah dan daging yang jatuh ke tanah. Pemandangan itu membuat semua orang terdiam. Tak seorang pun bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Seorang kultivator tingkat ke-10 alam gua surga telah menghancurkan seorang kultivator tahap menengah alam inti mendalam hanya dengan satu pukulan. Para pria bertubuh kekar yang tersisa merasakan campuran ketakutan dan kemarahan. Mereka menyadari bahwa pemuda di hadapan mereka bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Namun mereka juga tidak berani mundur begitu saja. Sementara itu, Ye Yunfei kembali mengalihkan perhatiannya pada Suer. Dengan nada lembut, ia menanyakan apakah orang-orang itu sering mengganggu mereka. Gadis kecil itu mengangguk, air mata mengalir di pipinya saat ia menceritakan bagaimana mereka terus-menerus ditindas, dirampok, bahkan dilarang mengemis hingga sering kelaparan. Kondisinya yang kurus dan pucat menjadi bukti nyata penderitaan yang ia alami. Pria tua itu, dengan penuh rasa terima kasih, mencoba membujuk Ye Yunfei untuk pergi. Ia tahu bahwa meskipun pemuda itu kuat, masalah ini terlalu besar untuk ditangani sendirian. Namun Ye Yunfei tetap tenang. Ia menyatakan bahwa ia tidak takut pada mereka. Suer, dengan polos namun penuh keyakinan, justru mendukungnya. Dalam matanya, Ye Yunfei adalah sosok yang luar biasa. Ye Yunfei tersenyum ringan, lalu menyatakan bahwa ia akan membantu mereka mengalahkan para penjahat itu. Mendengar itu, Suer mengangguk dengan penuh semangat, kebencian terhadap para penindas itu jelas terlihat di matanya. Kemudian, Ye Yunfei berbalik. Tatapannya berubah dingin saat mengarah pada para pria bertubuh kekar. Ia memanggil mereka dengan suara yang tenang namun tajam, seolah setiap kata mengandung tekanan yang tak terlihat. Para pria itu tidak bisa lagi menahan amarah mereka. Salah satu dari mereka meraung, memerintahkan semua untuk menyerang bersama. Dengan wajah penuh kebencian, beberapa pria bertubuh besar itu mengepung Ye Yunfei, siap melancarkan serangan dari segala arah. Di tengah ketegangan yang mulai memuncak, Ye Yunfei menoleh sedikit ke arah Suer. Tatapannya tetap tenang, namun ada kesungguhan yang jelas terpancar di dalamnya, seolah ia sedang menyampaikan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Ia berkata bahwa Suer harus memperhatikan dengan baik, karena ia akan mengajari mereka cara menghadapi orang-orang seperti itu. Begitu kata-kata itu selesai terucap, tubuhnya langsung bergerak. Gerakannya begitu cepat hingga tampak seperti bayangan yang melintas. Dalam satu langkah saja, ia telah tiba tepat di hadapan salah satu pria bertubuh kekar. Jarak di antara mereka hampir tidak ada. Kedekatan itu membuat pria tersebut bahkan tidak sempat bereaksi dengan benar. Tubuh Ye Yunfei bergetar ringan, namun dari getaran itu terpancar tekanan yang luar biasa. Kekuatan yang dilepaskannya menekan pria bertubuh kekar itu hingga wajahnya memerah, napasnya tersendat, dan tubuhnya terasa seperti terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Kemudian, tangan Ye Yunfei bergerak. Suara tamparan bertubi-tubi terdengar, cepat dan tajam. Dalam sekejap, puluhan tamparan telah mendarat di wajah pria itu. Gerakannya terlalu cepat untuk diikuti mata biasa, hanya menyisakan bayangan samar dari telapak tangan yang terus bergerak. Wajah pria bertubuh kekar itu berubah menjadi tidak berbentuk, pipinya bengkak, darah mengalir, dan semua giginya copot. Jeritannya menggema, penuh rasa sakit dan ketidakpercayaan. Melihat itu, pria-pria lain tidak tinggal diam. Mereka mengertakkan gigi, kemarahan membakar dada mereka, lalu menyerbu maju secara bersamaan. Namun Ye Yunfei tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Ia mengangkat tinjunya dan melayangkan beberapa pukulan cepat, masing-masing penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Setiap pukulan menghasilkan benturan keras, dan tubuh para pria bertubuh kekar itu terpental satu persatu, seperti daun kering yang tersapu badai. Mereka semua berada di alam inti mendalam tingkat rendah, namun di hadapan kekuatan Ye Yunfei, mereka tidak lebih dari bayangan yang rapuh. Tubuh mereka terhempas ke tanah di kejauhan, terluka parah, bahkan tidak mampu bangkit kembali. Setelah semuanya mereda, Ye Yunfei menoleh ke arah Suer. Ia bertanya dengan nada lembut, memastikan apakah gadis kecil itu merasa takut melihat pemandangan yang begitu keras. Namun Suer menggeleng dengan tegas. Di matanya, tidak ada rasa takut, hanya kebencian yang tulus terhadap mereka yang telah lama menyiksa dirinya dan kakeknya.
Ia merasa bahwa apa yang terjadi adalah sesuatu yang pantas mereka terima. Di sampingnya, lelaki tua itu menunjukkan perasaan yang jauh lebih rumit. Ia bersyukur atas bantuan Ye Yunfei, namun juga dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Ia menyadari bahwa tindakan ini bisa membawa masalah besar. Ye Yunfei, di sisi lain, tidak terlalu memikirkan hal itu. Perhatiannya justru tertuju pada kondisi Suer dan lelaki tua itu. Ia menyadari bahwa keduanya sedang lapar. Dengan nada santai, ia mengajak mereka untuk makan. Mendengar kata makanan, mata Suer langsung berbinar. Reaksi sederhana itu justru membuat hati Ye Yunfei terasa berat. Dalam pikirannya, bayangan tentang pelindung Dao muncul kembali. Sosok yang pernah menyelamatkan benua Tianxuan, yang menjadi pahlawan bagi banyak orang, ternyata memiliki adik yang kini hidup dalam penderitaan, dipaksa mengemis di jalanan. Ketimpangan itu terasa begitu menyakitkan. Ia menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini. Dan ia bertekad untuk menyelidikinya hingga tuntas. Tanpa berkata lebih banyak, Ye Yunfei mengajak mereka pergi. Di belakang mereka, para pria bertubuh kekar yang tersisa berjuang untuk berdiri. Dengan tatapan penuh kebencian, mereka melontarkan ancaman. Suara mereka dipenuhi amarah dan dendam. Namun ancaman itu tidak sempat berkembang. Tiba-tiba, sebuah belati hitam muncul tanpa peringatan. Ia melintas seperti bayangan, melingkari leher salah satu pria itu, lalu dalam sekejap, kepalanya terpisah dari tubuhnya. Jeritan pun terdengar. Belati itu berubah menjadi cahaya hitam yang bergerak cepat, muncul dan menghilang tanpa pola yang bisa ditangkap. Setiap kemunculannya selalu diiringi dengan kematian. Dalam waktu singkat, semua pria bertubuh kekar itu telah terbunuh. Pemandangan itu membuat semua orang di sekitar merinding. Tidak ada yang berani bersuara. Di antara kerumunan, sebuah bayangan gelap tersembunyi memperhatikan semuanya. Sosok itu menatap punggung Ye Yunfei dengan senyum yang aneh, penuh arti yang tidak bisa ditebak. Sementara itu, Ye Yunfei membawa Suer dan lelaki tua itu ke sebuah restoran. Ia mentraktir mereka makan dengan layak, membiarkan mereka menikmati makanan yang mungkin sudah lama tidak mereka rasakan. Setelah itu, ia mengantar mereka kembali ke penginapan. Di dalam ruangan, suasana menjadi lebih tenang. Ye Yunfei duduk dan mulai bertanya tentang alasan mereka harus hidup seperti ini di kota Dao Surgawi. Namun lelaki tua itu menghela napas panjang. Ia merasa bahwa masalah ini terlalu rumit dan berbahaya untuk melibatkan Ye Yunfei. Ia menyarankan agar Ye Yunfei segera pergi, karena tindakan yang baru saja dilakukan telah membawa masalah besar. Suer pun ikut membujuk, meskipun dengan hati yang ragu. Ia tidak ingin orang yang telah membantunya justru mengalami nasib buruk. Namun Ye Yunfei tidak mundur. Ia terus bertanya, mencoba menggali kebenaran. Sayangnya, lelaki tua itu tetap menolak untuk menjelaskan. Melihat itu, Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu mengangkat tangannya. Dalam sekejap, sosok lain muncul di dalam ruangan. Itu adalah sosok pelindung. Begitu melihatnya, tubuh Suer bergetar hebat. Tanpa ragu, ia berlari ke arah sosok itu, air mata mengalir di wajahnya. Namun tubuhnya langsung menembus sosok tersebut. Sosok itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh kekuatan jiwa Ye Yunfei. Lelaki tua itu juga tidak mampu menahan emosinya. Ia menangis, suaranya penuh kerinduan. Dengan suara bergetar, ia bertanya apakah Ye Yunfei mengenal tuan muda mereka. Ye Yunfei menjawab bahwa ia memang mengenalnya, dan bahkan datang ke kota Tiandao untuk menyelidiki keberadaannya. Mendengar itu, harapan kembali muncul. Lelaki tua itu gemetar, matanya bersinar. Suer pun merasakan hal yang sama. Ye Yunfei menjelaskan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tang yang telah meninggal, sehingga masih ada kemungkinan ia hidup. Kata-kata itu cukup untuk menyalakan kembali harapan yang hampir padam. Akhirnya, lelaki tua itu mulai menceritakan segalanya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Li Zhong, mantan pelayan Kelantang. Ia menceritakan bagaimana Kelantang, yang dahulu begitu kuat, dihancurkan dalam satu malam oleh musuh yang tidak diketahui. Semua orang dibunuh tanpa ampun. Dalam kekacauan itu, ia berhasil menyelamatkan Suer dan melarikan diri. Mereka datang ke kota Tiandao dengan harapan menemukan Tang Yang di Akademi Dao Surgawi. Namun kenyataannya, Tang Yang juga telah menghilang. Li Zhong awalnya ingin pergi, tetapi mereka dihadang oleh sekelompok orang misterius. Mereka dilukai, kultivasi mereka dilumpuhkan, dan dipaksa untuk tetap tinggal di kota.
Setiap kali mencoba melarikan diri, mereka selalu dibawa kembali. Lebih buruk lagi, mereka terus-menerus ditindas, hingga akhirnya terpaksa hidup dengan mengemis. Ketika Ye Yunfei bertanya mengapa mereka dipaksa tetap tinggal, Li Zong menjelaskan bahwa mereka dijadikan umpan. Jika Tang yang masih hidup, ia pasti akan kembali ketika mengetahui kondisi adiknya. Namun tujuan sebenarnya dari pihak yang melakukan ini tetap menjadi misteri. Ye Yunfei mengangguk perlahan. Ia menyadari bahwa ada banyak rahasia yang tersembunyi di balik semua ini. Setelah berpikir sejenak, ia membuat keputusan. Ia menyatakan bahwa mulai sekarang, mereka akan ikut dengannya. Bagi Ye Yunfei, Suer bukan sekadar gadis kecil biasa. Ia adalah adik dari seseorang yang telah berjasa besar, dan ia tidak akan membiarkannya terus menderita. Li Zong sempat ragu. Ia tahu bahwa pihak yang mereka hadapi sangat kuat dan misterius. Namun Ye Yunfei hanya mencibir ringan. Baginya, sekuat apapun lawan itu, ia tidak akan gentar. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.